piket sudah membersihkan kelasnya? Sudah. Coba lihat di kolong meja kalian, barangkali masih ada sampah. Silakan dilihat dulu. Sok diperiksa, silakan. Ada tidak? Kalau masih ada boleh dibuang ke tempat sampah. Ibu kasih waktu, silakan. Sok. Sudah? Silakan KM untuk menyiapkan kelasnya. Sekalian memimpin doa. Silakan. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum memulai Ibu absensi dulu ya. Akan Ibu absensi dulu biar kita tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, Ibu akan sebutkan satu persatu. Ahmad Rifai ada? Sakit. Oke, sakit. Andri Maulana. Semoga teman-teman kalian yang masih sakit segera disembuhkan ya, supaya bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya. Baik, kita sekarang langsung saja mulai untuk melaksanakan kegiatan. Kemarin nih, kalian sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi. Oke, kegiatan ekonomi ada yang tahu dibagi berapa macam? Ada 3 macam. Apa saja? Produksi, terus konsumsi, terus distribusi. Jadi kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 macam. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dan distribusi. Oke. Untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tentang permintaan ya. Di mana permintaan di sini yang akan Ibu sebutkan dulu yaitu tentang tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu di mana katanya peserta didik diharapkan mampu menelaah permintaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya. Sebelum kita ke materi permintaan, Ibu tanya dulu, kalian pernah tidak ke pasar? Pernah ya? Pernah ke pasar ya? Dengan siapa ke pasar? Dengan ibu. Ada yang dengan ceweknya, cowoknya? Ada ya? Ada pastilah. Oke. Sekarang di pasar itu biasanya ada kegiatan tidak? Ada kegiatan. Kegiatan apa saja? Ada kegiatan jual beli. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau yang menjual itu biasanya pihak siapa? Pedagang, atau biasa kita sebut dengan sebutan produsen ya. Nah, ada lagi pembeli kan, kegiatan membeli kan. Kalau kegiatan pembeli berarti pihak siapa? Konsumen. Nah, sekarang Ibu kalian yang ada di sini ya, itu biasa disebutnya penjual, apa pembeli, atau apa? Kira-kira konsumen atau pembeli. Good. Berarti kalian sudah memahami ya, mana itu penjual, nama lainnya apa, pembeli, nama lainnya apa. Nah, sekarang kita ke permintaan. Nah, sekarang materi permintaan untuk kali ini yaitu permintaan berpihaknya itu ada di pihak konsumen. Berarti ada pada diri kalian sebagai konsumen, ada pada diri Ibu sebagai konsumen juga. Nah, sekarang apa itu permintaan? Permintaan di sini katanya, perhatikan. Permintaan di sini adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Nah, di sini ada kata pembeli. Pembeli itu berarti kan kalian, benar nggak? Kalian sebagai konsumen, begitu kan? Nah, kalian berarti sanggup untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Itu pengertian dari permintaan. Nah, sekarang di dalam permintaan itu ada istilah hukum permintaan. Perhatikan ya. Awas, Ibu bilang hukum permintaan ini berlaku untuk konsumen, bukan sebagai pedagang, tapi untuk konsumen pada kaliannya.
Hukum permintaan itu bunyinya P di sini kalau dalam ekonomi itu harga, ya. Kalau seandainya harga naik, jumlah barang yang diminta itu kita kasih simbolnya Q, ya. Jumlah barang diminta akan turun. Tapi kalau misalnya harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, sekarang Ibu tanya nih sama kalian. Kalian pada saat lebaran, ya, pada saat lebaran kalian mau membeli baju, ya enggak? Ada toko A, ada toko B. Kamu datang tuh ke toko A. Baju yang dijual di toko A itu sesuai dengan selera kamu. Bahannya pas, ya, sesuai dengan selera kamu, motifnya oke. Nah, tinggal menanyakan harga. Harga di toko A, baju tersebut misalnya harganya 300.000. Nah, kamu tuh mikir-mikir dengan harga 300.000. Cobalah nanti cari toko yang lain. Barangkali ada harga yang lebih murah. Biasanya yang namanya konsumen itu akan mencari harga yang lebih murah. Kalau harga lebih murah, bagaimana permintaannya? Akan bertambah atau akan mengalami kenaikan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di toko lain ada yang namanya baju, sama motifnya, bahannya sama, harganya lebih miring. Harganya yang tadinya di toko sebelah 300, di toko satunya misalnya harganya 175. Mana yang kalian pilih? Yang 175. Kan seperti itu. Biasanya yang namanya konsumen itu mencari harga yang lebih murah, ya. Itu adalah hukum permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan katanya kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, apa Nok? Yang keras, suaranya yang keras. Kurva permintaan bisa mengalami perubahan tidak? Bisa. Kurva permintaan bisa mengalami perubahan. Perubahannya bagaimana? Perubahannya bisa dia bergerak, bisa bergeser. Sekarang bagaimana rumus daripada fungsi permintaan? QD sama dengan A dikurangi BP. Oke. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa? Pendapatan. Terus? Harga barang lain. Terus? Perkiraan terhadap harga di masa yang akan datang. Terus? Jumlah penduduk. Terus? Selera. Oke, baik. Itu ya. Materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu akan memberikan. Nah, ya, sebelum mengerjakan tugas diskusi, Ibu minta kalian berkelompok dulu. Sok dirubah dulu posisi duduknya. Ya. Tolong perhatikan ya. Lihat. Perhatikan dulu. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, penjualan sepeda motor pada bulan lalu mencapai 529.771 unit atau signifikan sebesar 49,52% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan secara tahunan atau periode Mei 2022, maka ada kenaikan penjualan signifikan, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Karena di periode tersebut jumlah penjualan hanya sebesar 248.235 unit. Namun penjualan sepeda motor pada bulan Mei lalu masih kalah dibandingkan bulan Mei 2023, di mana penjualannya mencapai 633.155 unit atau yang tertinggi di tahun 2023. Total penjualan sepeda motor pada 2023 mencapai 2.208.167 unit. Tipe skuter otomatis mendominasi dengan market share hingga 89,75%. Sementara itu, motor bebek ada di posisi kedua dengan menguasai 5,20% dan motor sport mencapai 4,27%. Motor skuter matic juga menguasai pasar ekspor, namun dominasinya tidak sebesar untuk pasar dalam negeri. Dari total penjualan sebanyak 218.802 unit dari periode Januari hingga Mei 2023, motor matic menguasai 54,04%.
Ya, sudah. Nah, oke. Nah, itu adalah kondisi di mana permasalahan yang akan kalian bahas nantinya ya. Nah, sekarang kita ke LKPD yang nanti akan Ibu bagikan pada kalian, di mana nanti kalian berdiskusi dengan teman-temannya dengan permasalahan yang sudah ada di dalam lembar LKPD. Nah, ini adalah lembar LKPD yang akan Ibu bagikan pada kalian. Sebentar. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, ini kelompok 5. Dah. Oke, sekarang perhatikan ya. Jadi tadi yang saat Ibu tayangkan video pembelajaran itu menyatakan bahwa katanya permintaan motor itu mengalami kenaikan ya. Permintaan kendaraan bermotor itu mengalami kenaikan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI), penjualan sepeda motor pada bulan Mei itu sekitar 529.771 unit. Ya, itu adalah hasil penjualan. Nah, harga sepeda motor itu mengalami kenaikan. Kalau seandainya kita lihat dari hukum permintaan, nih perhatikan, permasalahannya begini. Hukum permintaan itu kan harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Kalau harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Nah, kenyataannya ya, berdasarkan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, harga naik, jumlah yang diminta naik. Sama tidak? Beda kan? Bertolak belakang kan? Nah, ini apa nih harus kalian analisis? Dari permasalahan ini harus kalian analisis. Silakan kalian jawab pada LKPD yang sudah Ibu bagikan pada kalian. Kemudian kurva perubahannya seperti apa? Nanti kalian diskusikan. Setelah itu nanti boleh kalian presentasikan. Ibu minta kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan diskusi ini. Silakan. Ada kesulitan? Tidak ada? Tapi paham ya? Tadi paham ya, jadi pertanyaan yang diberikan, permasalahannya apa, paham ya? Oke, lanjut berarti, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sok, dilanjut, silakan berdiskusi. Tapi tadi permasalahannya tahu ya, paham ya tadi ya? Oke. Ayo. Sudah? Silakan dikerjakan. Sok. Paham tidak? Paham ya? Oke, dilanjut silakan. Kalau ada yang kurang paham dengan pertanyaannya boleh ya. Sudah? Oke. Baik, untuk memulai presentasi kelompok siapa dulu yang siap? Ayo maju ya, silakan maju ke depan. Kelompok berapa ini yang sudah siap? 3. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Satria Andika. Nama saya Eka Ujana. Nama saya Walian Terdiansyah. Nama saya Dwi. Nama saya Elani. Nama saya Dwi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Semakin besar tinggi pendapat, maka penggerakan permintaan terhadap kendaraan motor juga cenderung akan meningkat. Hal ini mematahkan pernyataan hukum permintaan yang berbunyi jika P naik maka I turun, dan jika P turun I akan naik. Jadi hukum permintaan akan berlaku apabila faktor lain ceteris paribus, artinya faktor lain tetap tidak ada perubahan. Ya. Tapi bila faktor tersebut mengalami perubahan, maka hukum permintaan tidak berlaku. Oke. Terus? Saya akan mempresentasikan gambar kurva. Oke, kurvanya ya. Sok, yang lain minggir dulu biar kasih tempat.
So, yang lain diam, perhatikan ya. Cek. Misalkan harga motor sebesar P1, Ya. pendapatan atau selera sama dengan P1. Jumlah barang yang diminta sama dengan P1. Kurva berpotongan di titik A. Ya. Harga motor tetap sebesar P1. Selera atau pendapatan mengalami kenaikan sama dengan Y2. Ya. Jumlah barang yang diminta masyarakat mengalami kenaikan dikarenakan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan sebesar P2. Kurva berpotongan di titik B. Ya. Kurva bergeser dari A ke B. Oke, kurva bergeser dari A ke B. Sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, tolong dihapus lagi temannya. Ya. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil kelompok jawaban dari kalian yaitu sudah betul ya. Barangkali dari kegiatan presentasi ini ada yang bisa menyimpulkan hasilnya bagaimana dari kegiatan kelompok ya. Silakan. Kesimpulan dari permasalahan yang terjadi adalah hukum permintaan berbunyi apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan pada barang tersebut mengalami penurunan. Dan apabila jumlah suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang tersebut mengalami kenaikan. Oke. Hukum permintaan akan berlaku bila mana waktu-waktu lain sekaligus, Ya. tetapi hukum permintaan akan tidak berlaku apabila waktu lain mengalami perubahan. Iya, seperti itulah. Jadi kesimpulan untuk hasil presentasi yang tadi sudah kalian lakukan. Jadi kesimpulan akhirnya itu hukum permintaan itu kalau P-nya naik, jumlah barang yang diminta turun. Kalau P turun, jumlah yang diminta akan naik. Nah, sekarang yang terjadi tadi katanya P-nya naik, jumlah yang diminta artinya permintaan terhadap motor itu mengalami kenaikan. Ini tidak berlaku kalau seandainya jadi hukum permintaan ini tidak berlaku kalau seandainya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tidak artinya mengalami perubahan seperti itu ya. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke tes individu ya. Jadi ibu minta kalian siapkan HP kalian. Ada yang tidak punya kuota tadi sudah tahu ya ininya apa password ibunya, passwordnya. Kita lanjut sekarang ke linknya ini. Lihat nih ini ya linknya ini, passwordnya kecil semua tulisannya nih ya. Ada kan nama kalian di sana sudah tertera, tinggal masukkan nama kalian, tinggal klik kemudian passwordnya yang ini. Silakan kerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Sudah semuanya? Sudah dikirim ke ibu? Sudah, baik. Sekarang kalau sudah, ibu minta kursi dan meja seperti semula, kalian duduk ke tempat masing-masing. Ya, sudah ya? Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang? Oke. Apakah ya ada yang suka, senang ya? Kira-kira ada yang pengen lagi? Oh, bahagia, oke. Kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti materi yang ibu sampaikan hari ini, kemudian diskusi-diskusi juga yang sudah kalian selesaikan, sudah selesai hari ini. Dan untuk berikutnya minggu depan materi yang akan ibu sampaikan yaitu tentang penawaran. Nah, sebelumnya saat kalian di rumah kalian baca-baca dulu tuh materi penawaran sehingga pada saat ibu memberikan pembelajaran berikutnya kalian setidaknya sedikitnya bisa memahami materi dari penawaran tersebut. Oke? Baik, selesai hari ini. Silakan KM untuk menyiapkan kelas, memimpin doa untuk menutup kegiatan. Silakan. Siap, sebelum mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.